Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama yang saya hormati pada dosen saya sebagai dosen pengampu dasar-dasar humas, yaitu Ibu Rija Gusti Rahayu SIKOM atau NIKOM. Semoga dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Gifari dari kelas 2C. Di sini saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul tentang pendidikan. Pendidikan Indonesia ini lagi tidak baik-baik saja. Oke, kita langsung saja ke isi pendidikan Indonesia lagi tidak baik-baik saja. Oke, pendidikan adalah aspek yang paling penting dalam kehidupan manusia. Setiap berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan juga merata. Namun terjadi di Indonesia adalah ketidakmerataannya pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia. Selain itu, akhir-akhir ini yang menjadi pembicaraan adalah sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia yang dinilai kaku dan juga tidak efektif. Hal tersebut dapat kita lihat dari ketinggalan kualitas pendidikan di Indonesia dengan negara-negara lain. Sistem pendidikan yang diguna di Indonesia tidak jauh berbeda dengan sistem pendidikan di negara lain. Hanya yang membedakan adalah kesalahan pada praktek di lapangan. Banyak kesalahan mendasar yang menjadikan kesenjangan antara tujuan dari sistem pendidikan tersebut dan juga pelaksanaannya di lapangan, yang pada akhirnya membuat semua tujuan itu tidak tercapai dan tidak terselesaikan dengan baik. Esai ini bertujuan untuk mengetahui problematika dari sistem pendidikan di Indonesia dan juga kesalahan-kesalahan yang mendasar serta solusi dari semua permasalahan yang ada. Jadi di sini ada suatu peristiwa dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau disebut Kemendikbudristek. Kemendikbudristek mengaku ada 23 perguruan tinggi swasta atau PTS yang izin operasionalnya dicabut atau ditutup, dan itu belum sepenuhnya diperiksa. Mungkin ada lagi PTS yang nakal-nakal. Jadi menurut saya sudah biasa masalah tersebut dalam problematika pendidikan di Indonesia ini. Sudah cukup banyak, mulai dari masalah kurikulum, kualitas, kompetensi, bahkan kompetensi kepemimpinan, baik itu jajaran tingkat atas maupun tingkat bawah. Berbagai kasus keluhan terjadi di lapangan, baik pemimpin sekolah maupun para pendidik yang menyayangkan dimensi kepemimpinan seperti soal manajemen, disiplin, birokrasi, dan administrasi yang masih ambaradul atau masih kacau. Jadi menurut PLT Dirjen Diskristek Kemendikbudristek, Prof. Nijam mengatakan akan mencabut izin operasionalnya
sejumlah perguruan tinggi swasta yang dilakukan untuk melindungi masyarakat, terutama mahasiswa, dari penyelenggaraan pendidikan yang buruk dan penipu oleh penyelenggara pendidikan yang nakal. Dia mengaku keputusan untuk mencabut izin operasional beberapa PTS tersebut berdasarkan fakta dan data tervalidasi, mulai dari laporan 50 masyarakat atau hasil pemantauan lapangan, di mana setiap laporan masyarakat yang disertai bukti awal selalu ditindaklanjuti dengan mendalam dan evaluasi lapangan. Sebelum menjatuhkan sanksi, kata dia, Kemendikbudristek telah dahulu menurunkan berbagai tim melalui LLDikti atau dengan disebut Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, dan juga Direktorat Kelembagaan, tim evaluasi kinerja akademik, bahkan tim Inspektorat Jenderal. Berdasarkan evaluasi mendalam dan rekomendasi itulah dilakukan pembinaan hingga bila terpaksa dilakukan pencabutan izin. Perguruan tinggi swasta yang izin dicabut adalah yang melakukan pelanggaran berat. Adapun bentuk pelanggarannya, misalnya tidak memenuhi ketentuan standar pendidikan tinggi, melaksanakan pelajaran fiktif, melakukan praktik jual beli ijazah tanpa belajar, melakukan penyimpangan pemberian beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah, serta adanya perselisihan dalam penyelenggaraan yang mengakibatkan proses pembelajaran tidak kondusif. Jadi sepatutnya sebagai PR dapat berkontribusi dalam sanksi yang dijatuhkan sesuai tingkat pelanggarannya atau hukumannya. Jadi sebagai PR dia akan mencabut izin operasionalnya ini menurut pelindungan pemerintah terhadap mahasiswa dan masyarakat. Kami tidak bisa membiarkan masa depan mahasiswa yang seharusnya cerah menjadi redup karena praktik perguruan tinggi yang nakal ini. Yang menjadi persoalan adalah setelah 77 tahun Indonesia merdeka, di mana rakyat memberikan hak sepenuhnya kepada pemerintah dalam proses penyelenggaraan kenegaraan dengan segala kebutuhannya, dan sejauh mana tanggung jawab moral pemerintah termasuk di dalam aparat kepemimpinan dengan jajaran dalam mempersiapkan